Halo semua, hari ini kita akan coba membuat senjata shotgun seperti ini. Oke, kita mulai saja. Pertama kita akan coba ke Adobe Photoshop untuk melihat ukuran dari panjang dan lebar dari gambar tersebut. Oke, di sini terlihat panjangnya 500 dan tingginya 100. Nah, kemudian kita ke 3ds Max untuk membuat sebuah plane yang ukurannya 500 kali 100. Di sini kita akan coba membuat plane dari front viewport. Oke, kita membuat plane. Setelah itu dalam komponen modify kita akan coba buat tingginya 100 dan lebarnya 500. Oke, seperti itu. Kemudian kita posisikan dia di titik 0, X, Y, Z nya 0, 0 dan 0 seperti ini. Oke, kemudian dari atas kita agak mundurkan sedikit seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba tarik gambarnya ke dalam sebuah plane yang sudah kita buat. Kita tarik, oke, sehingga dia muncul di sini. Jadi plane yang kita buat ini berfungsi sebagai guide pada saat kita melakukan proses modeling nanti. Oke, di sebelumnya saya akan coba melakukan berbagai pengaturan pada plane yang kita buat ini. Saya akan klik kanan ya, klik kanan di sini. Kemudian saya ke properties. Saya akan coba nonaktifkan show frozen gray. Kemudian back face scale-nya saya aktifkan. Kemudian saya klik OK. Nah, ini berfungsi sebagai apabila saya arahkan dari belakang, dia transparan ya. Lalu apabila saya klik kanan dan saya free selection di sini, saya lakukan free selection, yang tujuannya agar plane ini tidak bisa terselect. Setelah ini kita akan coba membuat sebuah box untuk memulai proses modeling. Saya akan tekan Alt W untuk kembali ke 4 viewport. Agar kita mempermudah membuat modelingnya ya, saya akan coba memperbesar tampilan viewportnya. Nah, seperti ini, terutama dari bagian depan dan dari bagian perspektif ya. Oke, dari sini kita akan coba membuat sebuah box. Misalkan saya membuat box dari depan. Nah, dari sini kita akan coba membuat box. Oke, seperti ini. Tidak terlalu tebal juga. Nah, kita panjangkan sedikit. Oke, seperti ini kurang lebih. Setelah itu saya akan convert to editable poly. Oke, saya convert to editable poly. Kemudian setelah itu di sini saya akan coba membuat sebuah segmen-segmen baru ya. Jadi di sini saya pilih edge, kemudian saya klik ring. Ya, setelah itu dia semua akan terpilih. Kemudian saya connect. Oke, klik kanan dan connect, pilih connect di sini. Nah, oke. Setelah itu setelah saya pilih connect, dalam keadaan edge masih terpilih, saya akan coba scale ya. Scale ke atas saja, bukan scale secara keseluruhan seperti ini, tapi scale ke atas saja seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Nah, dari sini saya akan tekan Alt X ya untuk membuatnya menjadi transparan. Ya, jadi Alt X untuk membuat objeknya menjadi transparan seperti ini. Kemudian saya ke edge lagi, kemudian saya akan coba connect. Saya pilih semua, drag di sini. Kemudian saya connect. Nah, seperti ini. Setelah saya connect, mungkin saya connect lagi, klik kanan connect ya, kanan connect untuk membuat. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan atur arahnya. Saya akan coba tracing untuk memposisikan posisi objek ke objek yang akan kita buat, ke gambar yang akan kita buat. Nah, saya akan tracing seperti ini dari ujung. Oke,
sini terlihat belum pas ya, belum pas dengan objek aslinya atau gambar referensinya. Karena itu saya akan coba men-tracing lagi. Namun di sini kita kurang segmen. Karena itu kita akan coba tambah segmennya lagi. Saya klik kanan dan saya connect. Kemudian saya klik kanan, saya connect lagi di sini. Oke, kemudian saya paskan lagi bagian bawah. Oke, seperti ini. Silahkan untuk melakukan penambahan segmen untuk membuat benda ini terlihat lebih mirip dengan gambar konsep aslinya. Ya, di sini saya sudah melakukan banyak penambahan poligon ya, sehingga dia bisa lebih rata dan lebih smooth bentuknya. Setelah ini kita akan coba mengekstrud untuk menambahkan bagian depannya ini. Oke, kita akan coba tekan Alt X ya untuk membuatnya kembali ke bentuk semula. Nah, kita lihat di sini mungkin kalau yang terkesan agak modelnya itu agak besar ke samping, kita bisa scale sedikit. Oke, mungkin seperti ini sudah cukup. Nah, setelah itu saya akan pilih bagian depannya, kemudian saya tekan di kanan, kemudian saya tekan extrude. Nah, saya tekan, kemudian di sini di dalam form viewport saya akan buat dia, saya akan tracing sampai dengan dia seperti ini, sampai dengan ujung. Nah, setelah itu seperti biasa Alt X lagi, kemudian saya bisa paskan lagi dengan bentuk aslinya. Saya juga bisa menambahkan beberapa segmen di sini. Oke. Oke, saya rasa cukup. Kita akan sedikit menambahkan detail ya, terutama untuk bagian atas dan bawah. Terlihat dari sini dia bentuknya tajam, sangat tajam ya. Nah, seperti ini yang kita inginkan. Bagian sini bentuknya agak sedikit dibulatkan agar tidak terlihat tajam seperti ini. Jadi kita pilih edge, kemudian saya klik sekali di bagian mana saja ya. Setelah itu saya loop, maka dia akan menselect semua bagian. Nah, setelah itu saya bisa klik kanan, kemudian saya chamfer. Nah, chamfer di sini kita bisa atur pengaturannya ya. Jadi di sini saya buat dia agak sedikit melebar ya, di bagian sini. Kemudian di bagian tengahnya saya buat dia agak sedikit kita naikkan biar agak sedikit membulat. Oke, seperti itu kita lihat ya. Bagian bawah juga sama. Oke, kita sesuaikan ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa tekan centang di sini. Seperti itu ya. Sekarang kita akan membuat bagian silinder depannya. Oke, dari tampilan dari depan, dari front viewport. Nah, kemudian di sini saya akan coba buat sebuah silinder. Oke, tekan F3 bila tidak terlihat. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi dari samping. Nah, setelah ini kita atur panjangnya dan berapa banyak segmennya. Di sini saya buat segmennya satu saja.
Oke, kemudian radiusnya kita kurangin. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan copy untuk bagian bawah. Nah, di sini kita lihat untuk bagian bawah dia radiusnya agak kecil, jadi kita akan kurangi sedikit panjang dan radiusnya lebih kecil. Oke, seperti ini kurang lebih. Setelah itu kedua-duanya akan kita convert ke dalam bentuk editable poly. Nah, oke, setelah ini kita akan bikin pegangannya ya di sini. Kita akan coba membuat pegangannya itu dari objek yang sudah ada. Kita akan coba membuatnya dari yang bagian bawah ini ya. Nah, jadi objek bagian bawah saya akan copy, terus saya drag ke samping. Nah, setelah itu saya akan buat dia lebih kecil, panjangnya saya akan buat dia lebih kecil, dan saya akan scale secara keseluruhan ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan, tekan Shift X ya untuk objeknya, kita tekan Shift X agar bisa transparan. Nah, seperti ini. Ini kalau kurang besar bisa saya besarkan lagi. Nah, kemudian bagian pegangannya saya besarkan lagi sesuai dengan gambar konsepnya. Oke, saya rasa cukup. Nah, di sini untuk bagian pegangannya saya akan sedikit melakukan modifikasi agar lebih mirip dengan gambar konsepnya. Jadi saya akan coba convert to editable poly. Kemudian di sini saya akan membuat bagian pegangannya itu tidak rata ya. Jadi sehingga di sini saya akan coba, saya pilih satu edge, kemudian saya ring. Oke, setelah saya ring, saya klik kanan, kemudian saya akan melakukan connect di sini. Nah, connect dialog di sini saya akan membuatnya lebih banyak ya. Nah, kira-kira seperti ini, sebanyak ini. Oke, di sini 16 atau 15. Saya centang. Nah, kemudian untuk membuatnya bergelombang dalam keadaan edge yang masih terpilih sini, saya akan lakukan extrude. Nah, dalam keadaan edge masih terpilih di sini saya extrude ya. Nah, saya pakai extrude dialog di sini. Nah, dia terkesan rusak tapi tidak apa-apa. Kita akan coba buat dia 0. Nah, atasnya saya buat 0 atau saya kurangi di sini. Ya, saya kurangi di sini. Kemudian saya atur lagi untuk bagian bawah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian depan, oke, saya pilih dua-duanya. Setelah itu saya lakukan extrude ke bagian depan. Jadi dua-duanya terpilih ya. Setelah itu saya akan scale. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan coba membuat detail-detail lain seperti yang ada di sini ya. Nah, saya akan tetap menggunakan objek yang sudah ada. Jadi di sini objeknya akan saya move. Kemudian saya buat dia lebih mengecil. Kemudian saya scale agar lebih besar seperti ini. Kemudian saya posisikan di sini ya. Saya kecilkan sedikit lagi. Nah, setelah itu saya convert to editable poly. Nah, kemudian untuk bagian atasnya saya tekan F3 ya agar terlihat wireframe-nya. Saya pilih di sini bagian atasnya. Oke. Setelah itu saya akan coba extrude ke atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagian atasnya karena tidak dibutuhkan, jadi bisa kita hapus saja. Oke. Nah, setelah
itu masih di bagian yang sama, saya akan coba membuat detail lebih lanjut. Di sini saya akan copy lagi, kemudian saya scale untuk mengecilkan seperti tadi. Nah, kemudian saya scale sedikit. Oke, jadi seperti ini. Lalu saya bentuk sedikit lagi ya, saya extrude lagi sedikit, kemudian saya scale. Nah, di sini agak tidak terlalu tajam. Lalu kalau kita mau melakukan modifikasi yang lain di sini agar terkesan smooth ya, saya pilih edge-nya, kemudian saya loop. Kemudian di sini bisa saya lakukan chamfer. Kita pakai chamfer dialog seperti ini. Nah, di sini saya lebarnya saya atur. Kemudian berapa banyak bulatannya juga ya. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, jadi dia lebih bulat sekarang. Kalau sudah, saya tekan OK. Nah, oke. Jadi dia lebih bulat di depan. Nah, langkah selanjutnya saya akan coba melobangi untuk bagian depan ini ya. Saya pilih polygon di sini. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya insert. Nah, insert seperti ini, kemudian saya akan extrude ke belakang. Jadi dia berlubang seperti ini ya. Nah, oke. Langkah selanjutnya saya akan coba membuat triggernya di sini ya, di bagian bawah. Saya kembali lagi dari samping. Nah, di sini saya akan membuat trigger itu dari sebuah line. Oke, kita buat sebuah line dulu. Kemudian saya dari atas, saya coba aktifkan F3. Saya nonaktifkan lagi. Kemudian saya drag. Kemudian saya drag lagi agar dia lebih bulat ya. Setelah itu saya klik di sini. Klik kanan untuk mengakhiri perintah. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, dari bentuknya line sekarang saya buat menjadi polygon. Saya dengan cara di sini saya buat jadi enable in viewport dan saya ganti ke rectangular. Nah, setelah saya ganti ke rectangular, saya posisikan dia di tengah-tengah objek. Nah, di sini saya coba nonaktifkan lagi, kemudian saya pilih line-nya ya. Kemudian saya buat dia di tengah seperti ini. Nah, setelah itu barulah saya akan lengthnya saya buat dia lebih besar seperti ini. Nah, oke. Kalau dirasa cukup, saya coba akan coba convert to editable poly ya. Nah, setelah saya convert to editable poly, bagian samping saya akan coba atur lagi. Di bagian vertex ini saya akan lebih tarik dia lebih ke sana sesuai dengan gambar konsepnya. Nah, oke, dia lebih membulat di sini. Begitu juga dengan sisi satunya lagi. Ini oke. Setelah sudah bagian triggernya, kita bisa melakukannya itu dengan cara kita bisa mengambil dari yang sudah ada aja ya. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Di sini saya ambil dengan cara saya tekan Ctrl Shift, kemudian saya drag atas. Saya tekan shift ya, shift. Nah, saya drag ke atas, kemudian saya buat dia seperti ini.
mungkin saya harus scale sedikit ya. Setelah itu untuk bagian yang saya pilih ini poligonnya ya, saya pilih elemen agar terpilih elemen sini. Setelah itu saya coba gunakan fungsi FFD untuk mengubah bentuk. Saya coba FFD 3x3. Oke, di bagian bawah sini saya buat dia lebih ruang kecil ya, di bagian tengah dia. Nah, dan kita pilih semuanya ya, control point ini saya pilih semuanya, kemudian saya scale. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau sudah, klik kanan, convert to editable poly. Oke, seperti ini. Ya, langkah terakhir sedikit tonjolan di sini. Membuatnya bisa bebas. Misalkan kalau kita tidak ingin terlalu lama lagi ya, saya coba buat saya ambil dari yang sudah ada, poligon yang sudah ada ya. Di sini bagian atas, kemudian saya tarik ke atas, dia membentuk poligon baru. Setelah itu saya scale. Oke, kemudian saya tempatkan di tempatnya. Nah, di sini saya tekan poligon, kemudian saya extrude ke atas. Nah, seperti itu. Lalu saya tekan elemen, saya posisikan lagi. Nah. Oke. Dari depan mungkin saya harus posisikan lagi. Ini kan miring ya. Nah, saya rotate. Oke. Saya rasa sudah oke, sudah bagus. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan detail-detail lain. Di sini saya akan coba membedakan antara bagian kayu dengan bagian besi. Karena itu, di sini saya akan coba membuat batasnya ya. Nah, di sini saya akan coba tekan satu edge, kemudian saya loop. Setelah saya loop, maka saya akan coba extrude ya. Saya klik kanan, saya extrude di sini. Ini saya buat 0 terlebih dahulu ya. Setelah saya buat 0, saya buat dia agak rapat. Setelah itu saya akan buat dia agak menjorok ke dalam. Kalau sudah oke, saya tekan centang. Ini. Selain itu, saya juga akan membuat batas antara bagian belakang ini dengan bagian kayu ya. Nah, saya akan coba buat membatas di sini. Saya akan ring ya. Saya akan coba ring. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya connect. Lalu saya akan coba tarik ke belakang. Ini. Nah, setelah itu saya dengan cara yang sama saya akan extrude, masih settingan yang sebelumnya. Setelah itu saya tekan centang. Oke, seperti ini. Jadi dia sudah punya batas di sini. Detail lain saya akan coba membuat di balik objek senjatanya di sisi yang lain, di sisi bagian belakang ya. Nah, di sini saya akan coba memilih satu buah poligon ya. Nah, setelah itu saya akan coba insert. Nah, setelah saya insert, saya akan coba tarik dia ke belakang atau ke dalam. Seperti ini ya.
Lalu kemudian karena bagian ini nantinya tidak terlihat, saya bisa hapus saja. Saya akan coba buat sisi-sisinya itu menjadi bulat ya. Nah, di sini untuk membuat bulat saya akan coba menggunakan cara manual. Jadi di sini saya akan coba tarik edge ya, di sini saya drag edge-nya. Kemudian saya tekan connect. Kemudian saya akan coba lagi, saya drag di sini. Setelah itu saya connect. Oke, saya tarik dia ke samping. Kemudian di sisi sebelah kiri sini, dan saya select sisi sebelah kanannya. Saya akan coba scale-nya di sumbu Z. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan pilih edge-nya, edge di dua edge ini. Kemudian saya tekan loop seperti ini. Nah, setelah itu saya klik kanan, saya akan cari chamfer di sini. Nah, chamfer dialog ya. Setelah itu saya naikkan nilai chamfernya agar membuat dia lebih terkesan lebih bulat. Oke, bisa saya atur seperti ini. Ya, kalau dirasa sudah cukup, saya tekan centang. Oke, jadi sisi-sisinya dia bulat ya, cukup bulat di sini terlihat. Nah, kalau sudah, saya tinggal menutup bagian sini, bagian yang saya pilih, dengan cara saya ambil saja dari objek silinder yang sudah ada. Sini saya tarik atau saya copy ya. Nah, setelah itu saya akan scale. Nah, di sini saya akan scale. Oke, seperti ini. Nah, sehingga dia menutupi. Jadi menutupi bagian yang bolong seperti tadi. Nah, oke, seperti ini. Nah, bagian-bagian belakang atau bagian-bagian yang tidak perlu, sekali lagi bisa saya hapus. Seperti bagian dalam ini bisa saya hapus. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi yang tersisa hanya bagian luarnya saja. Oke. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau dirasa sudah cukup, kita akan melakukan proses unwrap.